Prioritaskan relokasi adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi sebuah bencana. Maka dari itu saya akan masuk ke poin setup saya. A. Bencana alam adalah fenomena yang sangat melekat pada kehidupan manusia sehingga kita sebagai manusia itu sudah seharusnya mempersiapkan diri kita atas bencana yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu saya akan menjelaskan karakteristik dunia kami. B. Karakteristik. Bencana alam adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi kejadiannya kapan dan seberapa parah pada akhirnya. Namun bencana alam itu tidak luput dari kontribusi manusia. Bisa bencana alam longsor, banjir dan sebagainya itu terjadi atas kelalaian yang diperbuat oleh manusia. Maka dari itu pemerintah sebagai aktor yang memiliki power dalam menanggulangi sebuah bencana itu memiliki kewajiban untuk menanggulangi bencana yang terjadi agar tidak merugikan banyak masyarakat dalam skala yang masif, dan juga pemerintah itu punya kewajiban tersendiri untuk melindungi masyarakatnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Oke, namun pemerintah itu tentunya punya pendanaan dana yang terbatas untuk menanggulangi bencana yang terjadi, sehingga interest pemerintah itu adalah mengeluarkan dana seefisien dan seefektif mungkin dalam situasi bencana untuk menanggulangi juga sebuah bencana. Sehingga dari dua pilihan antara mitigasi dan relokasi ini bisa kita analisis pilihan mana yang lebih rasional untuk diprioritaskan. Oke, untuk mitigasi sendiri itu adalah mitigasi di kasus pemerintah bisa dengan cara yang berbeda bisa dengan cara yang berbeda dan bervariasi, tidak terbatas pada pilihan misalnya untuk menanam pohon atau untuk memitigasi longsor atau banjir, membangun bendungan air dan sebagainya. Sehingga mitigasi ini berfungsi untuk bertahan dan untuk tidak memperparah dampak bencana alam yang terjadi. Nah, kelebihan mitigasi itu relatif sangat mudah. Kelebihannya mitigasi itu relatif sangat mudah dilakukan karena satu, dia tidak dikejar waktu karena prosesnya dilakukan sebelum bencana terjadi. Kedua, bisa dilakukan oleh siapa saja seperti menanam pohon atau sekedar tidak membuang sampah, itu adalah bentuk mitigasi dari masyarakat biasa. Tiga, itu bisa menekan dampak dari bencana alam itu sendiri sehingga menghasilkan dampak yang paling minimum. Sementara relokasi adalah bentuk usaha pemerintah untuk mengembalikan misal sebuah daerah yang rusak karena bencana untuk kembali ke semula. Tentu ini memiliki beberapa kekurangan pada akhirnya seperti dikejar waktu karena dilakukan pasca bencana, atau dua, relokasi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan memerlukan dana yang sangat besar karena logikanya kita harus membangun sesuatu dari nol, itu butuh modal yang besar. Tiga, jika dampak bencana alam itu terlalu parah, maka sumber daya yang diperlukan untuk merelokasi sebuah daerah itu juga akan membengkak pada akhirnya. Dari karakteristik inilah kami yakin prioritas utama yang harusnya diputuskan itu adalah langkah mitigasi. Maka C, beban pembuktian kami adalah membuktikan bahwa mitigasi itu harus diprioritaskan pada akhirnya ketimbang relokasi. Dan tujuan kami itu sebenarnya simpel, Dewan Juri. Kami itu pengen dunia kami untuk menghadapi bencana agar tidak mengalami dampak negatif yang secara berkelanjutan. Maka itu masuk ke poin argumentasi saya. A, prioritas relokasi pada akhirnya itu akan merenggut banyak nyawa dan sumber daya alam. Oke, Dewan Juri adalah bahwa seharusnya sebuah negara itu harus bisa mengisi tanggung jawab untuk melindungi serta mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu mitigasi itu seharusnya diprioritaskan untuk menahan dampak dari bencana dari bencana seminimum mungkin, sehingga pilihan untuk memprioritaskan relokasi itu pada akhirnya adalah bukti bahwa negara itu gagal untuk melindungi serta mensejahterakan masyarakatnya. Gini analisisnya. Oke. Perlu disadari bahwa bencana alam itu tidak mampu diprediksi, sehingga pilihan kita itu cuma untuk sedia payung sebelum hujan itu adalah tindakan yang paling rasional. Namun jika diprioritaskan adalah relokasi, maka artinya pemerintah tidak menaruh semua effortnya, tidak menaruh semua dananya dalam mengurangi dampak dari bencana alam yang bisa mengakibatkan banyaknya nyawa yang hilang dan juga sumber daya alam yang hancur. Contohnya bisa kita lihat seperti kasus-kasus tahun lalu seperti longsor dan banjir bandang di Sumatera tahun lalu, yang menjadi bukti bahwa pemerintah itu sepertinya gagal dalam memitigasi bencana. Oke. B, bencana yang tidak dimitigasi secara serius pada akhirnya akan membuat dampak yang lebih masif ke masyarakat pada akhirnya. Yang dimana awalnya bencana alam itu hanya bisa yang terjadi di suatu daerah, itu bisa menyebar bahkan ke satu provinsi seperti yang terjadi di Sumatera tahun lalu. Maka tim oposisi itu gagal tim oposisi bukan hanya gagal dalam melindungi masyarakat, tapi juga gagal dalam menahan dampak bencana agar tidak tersebar luas kemana-mana. Dan perlu disadari bahwa relokasi itu hanya bisa dilakukan pasca bencana selesai, karena simpel aja, karena kalau sedang bencana itu artinya situasi sedang lagi chaos-chaosnya dan tidak memungkinkan pemerintah ataupun masyarakat untuk bisa merelokasi sebuah daerah yang terkena bencana. Maka masuk ke poin C, pasca bencana butuh waktu dan sumber daya yang besar dari pemerintah untuk merelokasi tempat pasca bencana. Misalnya rumah-rumah masyarakat itu hancur, kota-kota besar itu berantakan, masyarakat terpuruk sehingga akan membawa dampak buruk seperti
logistik itu terhenti sepenuhnya, rusak kendaraan dan elektronik, suplai makanan menjadi semakin langka dan semacamnya. Sehingga masyarakat itu sehingga masyarakat yang terpuruk karena bencana akan mengalami depresi massal karena situasi yang memprihatinkan yang dikarenakan kelalaian pemerintah dalam memitigasi sebuah bencana. Dan pada akhirnya langkah mitigasi adalah langkah paling ideal untuk menanggulangi sebuah bencana karena semisalnya pemerintah itu gagal dalam usaha memitigasi ini, maka worst case di sisi kami adalah kami sebagai pemerintah pada akhirnya gagal dalam memitigasi sebuah bencana. Tapi kami sini akan menjelaskan bagaimana mengapa itu tidak akan terjadi atau dampaknya itu nggak bakal seburuk itu pada akhirnya. Satu, mitigasi itu mampu menahan dampak bencana sehingga seminimum mungkin dan tidak memperluas dampak daerah lain. Artinya tindakan mitigasi adalah tindakan untuk tidak memperparah sebuah bencana yang berfungsi untuk tidak merembet kemana-mana agar tidak merugikan masyarakat lebih jauh. Kedua, maka setelah pasca bencana dampak yang dihasilkan itu tidak akan terlalu besar pada akhirnya, sehingga masih memungkinkan untuk masyarakat mendapatkan suplai makanan dan obat-obatan, karena jika dampaknya dikurangi otomatis logistik itu nggak bakal berhenti total seperti di skenario tim oposisi. Oke, 3, even if misalnya dampak itu dampak bencana alam yang dibawakan itu lebih besar dari yang kami persiapkan, setidaknya kami itu bisa memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyat kami dengan cara mengevakuasi rakyat kami sebelum terjadi bencana. Maka worst case di sisi kami itu masih bisa kami atasi pada akhirnya. Dan maka masuk ke argumentasi kedua. Oke, Dewan Juri, pemerintah itu memiliki kewajiban sendiri untuk melindungi masyarakat, yaitu sudah tentu. Namun pemerintah juga pastinya mempunyai interest dalam mengelola dana seefisien mungkin. Maka prioritas relokasi adalah bentuk penggunaan dana secara boros. Gini analisisnya. Jika sebuah bencana telah melanda di suatu daerah, maka relokasi itu mencakup mengembalikan daerah tersebut ke kondisi awal. Artinya bukan hanya infrastruktur, mereka juga harus memulihkan kehidupan masyarakatnya juga. Jadinya kamu harus kembali membangun rumah-rumah warga yang sudah hancur sembari memastikan keberlangsungan hidup mereka. Dampak bencana kasus ini tidak bisa kamu minimalisir karena tidak eksklusif di sisi kamu, yang akan memakan banyak dana dari pemerintah untuk merelokasi sebuah daerah, dan itu nggak sejalan dengan interest pemerintah. Maka itu saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.